Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Suteja, Prodi PAI 6B, mahasiswa ST Al-Falah. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu daripada mata kuliahan micro teaching, yakni tentang najis-najis. Nah, langsung saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang pertama yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Alian Maulana Yuhana, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan salah satu daripada ilmu agama tentang fikih ini, yakni tentang najis. Nah, secara umum ya teman-teman, najis adalah kotoran yang menjadi penghalang sahnya suatu ibadah atau sahnya suatu ibadah seperti sholat, puasa, dan begitu pula haji. Nah, dalam fikih Islam, najis diklasifikasikan menjadi 3 golongan utama. Yang pertama itu ada najis mughaladhah atau najis besar. Yang kedua najis ringan atau najis mukhaffafah, dan yang ketiga najis sedang atau tengah-tengah, yakni najis mutawassithah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari macam-macam najis yang sudah tadi saya sebutkan, yakni najis mutawassithah. Nah, menurut kitab Safinatun Najah, di sini ada redaksinya, yakni al-mutawassithatu tanqasimu ila qismaini, ainiyatun wal hukmiyatu. Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Yang artinya, najis sedang atau najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada ainiyah. Ainiyah yaitu najis yang nampak, baik itu nampak warnanya, nampak baunya atau rasanya. Maka cara mensucikan najis itu cara menyucikan najisnya itu dengan menghilangkan sifat najis yang masih ada. Jadi ketika najisnya itu ainiyah, terlihat, tercium dan juga ada rasanya, kita tinggal bersihkan saja sampai bentuknya, baunya sampai rasanya itu sudah hilang. Itu sudah termasuk suci lagi. Nah, hukmiyahnya, apa itu hukmiyah? Hukmiyah itu najis yang tidak nampak, baik itu warnanya, baunya ataupun rasanya. Yang pertama ainiyah, itu terlihat daripada bau, bentuk dan juga bau, bentuk dan juga rasanya. Tetapi hukmiyah tidak terlihat dari baunya, warnanya hingga ke bentuknya dan juga rasanya. Maka cara mensucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut, contohnya kepada lantai. Ini karena dua-duanya ini termasuk daripada bagian najis mutawassithah. Jadi ketika ada najisnya itu nampak dan itu najisnya yang disebut ainiyah. Nah, kita dibersihkan dulu si ainiyahnya atau bau, warna dan juga rasanya itu kita bersihkan dulu sampai tidak ada bau, tidak ada rasa dan juga tidak ada warnanya. Baru kita membersihkan dengan cara hukmiyahnya, yakni dengan cara mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut, yakni lantai. Mari kita contohkan, check it out. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, kita harus menyiapkan dulu ketika ini adalah kotoran kucing. Contohnya ini adalah kotoran kucing, anggap saja ini kotoran kucing. Ini terlihat ainiyahnya, terlihat bentuknya, warnanya, dan juga tekstur warna daripada najis tersebutnya juga terasa. Ini adalah najis mutawassithah, ya. Ini salah satu dari najis mutawassithah ini, yakni kotoran daripada kucing kecuali anjing dan babi. Ini termasuk daripada najis mutawassithah. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama tentu ada air segayung, elap untuk mensucikan nanti, untuk menghilangkan daripada ainiyahnya, dan tisu kering untuk mengangkat daripada ain kotoran tersebut. Nah, yang pertama,
Ketika kita ada kotoran kucing seperti ini, jangan langsung dibasuh, tetapi kita ambil tisu terlebih dahulu, teman-teman. Ambil tisu terlebih dahulu ya. Ambil kucingnya, kotoran kucingnya, yakni airnya itu, ambil dengan cara diputar-putar sehingga si airnya itu benar-benar didapat lepas dari permukaan. Nah, ini terlihat ini adalah bayang-bayang dan ini masih ada airnya. Bagaimana caranya? Mencipratkan dengan air, yang dimana cipratkan dengan air, lalu bilas dengan elap. Nah, agar si ain daripada najis tersebut hilang. Nah, elap permukaan yang terkena najis tersebut. Nah, ketika sudah dikira ain dari najis tersebut hilang, baik itu bentuknya, warnanya dan juga rasanya, dan juga baunya juga sudah hilang, sudah tidak ada bau kotoran, maka ini hukmiyahnya dengan cara mengalirkan air kepada permukaan yang terkena najis. Nah, giniin, lalu dielap menggunakan empelan. Elap menggunakan pelan nih teman-teman. Nah, ketika ini insyaallah, alhamdulillah, ketika kita sudah mempraktekkan yang pertama itu cara membersihkan ainiyahnya, lalu dengan hukmiyahnya, maka insyaallah najis mutawassithah yang tadi sudah dipraktekkan dan cara membersihkannya juga insyaallah berhasil. Insyaallah ainiyahnya dan hukmiyahnya juga sudah bersih, maka lantai tersebut suci kembali, teman-teman. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam setiap penjelasannya dan juga prakteknya, karena saya masih dalam tahap belajar. Undur man qala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.